Oke, kita akan mulai membahas untuk persiapan penilaian akhir semester untuk mata pelajaran kimia kelas 11 semester 1 trimester ganjil atau pelajaran 2020-2021. Jadi yang akan kita lebih pelajari lebih lagi adalah tentang termokimia, laju reaksi. Di sini ada faktor-faktor hidrogenasi dan order reaksi, kemudian kesetimbangan kimia. Kimia yang kita pelajari tentang sistem dan lingkungan, reaksi eksoterm dan reaksi endoterm, diagram tingkat energi, perhitungan entalpi reaksi. Nah, kita akan simak lagi, kita akan review tentang pembelajaran sebelumnya, yaitu sistem yang menjadi pusat perhatian kita, kemudian lingkungan salah satu di luar sistem. Nah, yang kita pelajari berikutnya adalah tentang reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Reaksi eksoterm, reaksi yang ditandai dengan kenaikan suhu, yaitu dia melepas kalor dari sistem ke lingkungan. Dan ciri yang lain adalah dalam persamaan reaksi delta hanya berharga negatif. Kemudian reaksi eksoterm itu dapat terjadi antara misalkan pelarutan asam kuat, basa kuat, atau reaksi antara asam kuat dengan basa kuat. Reaksi endoterm, reaksi yang menyerap kalor ditandai dengan penurunan suhu. Contohnya misalkan kita mereaksikan antara soda kue dengan cangkang kulit telur yang mengandung kalsium karbonat. Nah, selain itu dalam persamaan reaksi, delta H reaksinya ditandai dengan harga positif. Nah, kalau kita gambarkan dengan diagram tingkat energi, delta H reaksinya, kita perhatikan di sini ya. Yang kita perhatikan adalah persamaan reaksinya, produk dan reaktan. Kalau dia eksoterm, arah panahnya ke bawah. Jadi nanti tidak dituliskan deltanya di mana ya. Kalau dia reaksi endoterm, arah panahnya ke atas. Jadi yang ini adalah di sini adalah reaktan, di sini produk. Ini juga sama ya. Ini adalah reaktan, ini produk. Jadi perbedaannya hanya di arah tanda panah posisinya ya. Kalau dia reaksi endoterm, arah panahnya ke atas. Kalau dia eksoterm, arah panahnya ke bawah. Kita larutkan misalkan NaOH di dalam air, maka akan terbentuk larutan NaOH. Itu dinamakan sebagai sistem. Sedangkan lingkungan adalah tempat terjadinya reaksi, yaitu gelas kimia dan udara sekitarnya. Jadi reaksinya ini tadi, kalau misalkan ada suatu persamaan reaksi, maka yang menjadi sistem adalah dua larutan yang direaksikan dan hasil reaksinya. Nah, kalau berdasarkan persamaan reaksi, mana yang reaksi eksoterm dan reaksi endoterm, kita ingat kembali delta H reaksinya ya. Kalau dia reaksi eksoterm, delta H-nya berharga negatif. Jadi ini yang masuk si eksoterm. Yang kita lihat adalah harga delta H-nya. Ini reaksi endoterm. Kemudian ya, kita perhatikan mana yang merupakan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Tadi kan kalau reaksi eksoterm terjadi kenaikan suhu, artinya suhu sebelumnya lebih rendah, suhu setelah reaksi lebih tinggi. Sedangkan endoterm, suhu reaksinya tinggi menjadi turun. Nah, di persamaan reaksi 1, T1-nya lebih kecil dibanding T2, berarti ini adalah reaksi eksoterm. Yang satu eksoterm. Nah, ini reaksi eksoterm. Kalau reaksi eksoterm, reaksi 1, kemudian kalau reaksi 2 itu terjadi penurunan, ini endoterm ya. Ini eksoterm. Ini reaksi endoterm. Kalau dan persamaan reaksi seperti yang tadi juga sama. Ini endoterm
eksoterm. Ya, kita lihat perbedaan suhunya. Nah, kalau kita menentukan perubahan entalpi dengan menggunakan ini, jadi kita bisa menentukan sigma dari entalpi produk dan reaktannya. Kita ini bisa tulis dulu, kita uraikan C-nya ya, C dan H. Seterusnya. Jadi nanti delta H reaksinya adalah sigma energi total pemutusan kurang sigma energi pembentukan. Jadi yang kiri ini pemutusan, ini pembentukan. Ya, tinggal dikalikan berapa jumlah ikatan C dengan C-nya. Nah, ini C dengan C ada 1, misalkan 1 ini dikalikan dengan delta H-nya ini ya. Kemudian C dengan H ada berapa? Ada 1, 2, 3. Kalau H ya tinggal kita lihat karena 2 ya, berarti 2 dikalikan koefisiennya. Ini juga sama. Nanti setelah diselesaikan dijumlahkan dulu untuk pemutusannya, baru dikurangi. Ini delta H reaksinya nanti di. Nah, kalau kita menentukan diagram tingkat energi, kita lihat saja persamaan reaksinya dan delta H-nya. Nah, ini termasuk reaksi apa? Reaksi eksoterm. Artinya arah panahnya ke bawah. Oke, kita lihat ya. Kita buat garis dulu. Di sini persamaan reaksinya NH4. Ini yang reaksinya ya. Reaksikan dengan HCl, kita bisa buat tanda ini, kemudian panahnya ke bawah NH4Cl dan H2O. Nah, ini bisa kita tulis diagram tingkat energinya. Bedanya di sini aja ya. Jadi arah panahnya ke bawah. Kalau dia endoterm nanti kita misalkan balik saja, jadi dia positif, arah panahnya ke atas jadinya. Jadi ini posisinya nanti, ini di bawah, ini di atas ya. Kemudian kita bahas adalah laju reaksi. Nah, kita perhatikan, kita review kembali bahwa semakin luas permukaan semakin cepat laju reaksi, semakin besar konsentrasi makin cepat laju reaksinya, semakin besar suhu semakin cepat laju reaksi. Ini percobaannya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat magnesium dengan luas permukaan yang berbeda atau ukuran partikelnya yang berbeda. Nah, konsentrasi yang lebih besar ini 2 di percobaan 2 dengan 3. Kita perhatikan mana yang lebih cepat laju reaksinya. Nah, ini luas permukaannya lebih besar, bukan luas permukaan yang lebar ya. Jadi dia semakin kecil ukuran partikelnya atau semakin luas bidang sentuhnya, maka laju reaksinya semakin cepat. Nah, ini yang semakin cepat ya. Ini yang paling cepat. Kemudian dihitung lagi dengan berikutnya. Kalau ditanyakan hanya dipengaruhi oleh konsentrasi dan luas permukaan, berarti yang kita perhatikan di sini adalah luas permukaan dan konsentrasi sekaligus. Jadi yang kita perhatikan adalah luas permukaannya yang sama, kemudian yang ini yang berbeda. Nih lihat ya, ini luas permukaannya yang sama. Jelas kalau dibandingkan antara 2 dan 3, laju reaksi yang lebih besar ya pada percobaan 2. Tapi misalkan dengan konsentrasi yang sama ya, dengan konsentrasi yang sama tetapi luas permukaan berbeda, itu di percobaan 2 dengan 5 berarti percobaan 2 yang lebih besar atau laju reaksinya lebih cepat. Nah, kita perhatikan reaksi antara CaCO3, semuanya berwujud sebuk. Kemudian konsentrasinya yang kita perhatikan, konsentrasi dari asam kloridanya berbeda ya. Ini percobaan 1, 2. Apalagi yang berbeda?
suhu. Di sini variabel bebasnya adalah konsentrasi dan suhu. Kontrolnya luas permukaan. Nah, kita perhatikan ya. Mana kira-kira reaksi yang berlangsung lebih cepat? Kita lihat di sini ya. 1 konsentrasinya 2 molar, suhunya 27 derajat Celcius. Kemudian suhu yang percobaan kedua, konsentrasinya 2 molar, suhunya 27 derajat Celcius. Kemudian untuk HCl yang percobaan ketiga 1 molar, suhunya 30 derajat Celcius. Kita lihat saja di sini ya. Kalau ditanyakan mana yang lebih cepat, ya ini suhu yang lebih besar, konsentrasinya juga lebih besar. Ini yang paling cepat laju reaksi. Nah, kalau diberikan data, kita lihat ya, kita melihat cepat atau lambat tidak harus kita melihat dari waktu, tetapi perkiraan dari faktor yang mempengaruhi laju reaksi tersebut. Nah, kalau 1 dan 3, kita lihat 1 dan 3, apa yang mempengaruhi? Ya, ini sebuk, kalau 3 bongkahan. Kita lihat konsentrasinya sama. Berarti yang di sini adalah luas permukaan. Kira-kira mana yang lebih cepat? Ya, kita lihat dari waktunya. Walaupun di sini butiran, kita lihat konsentrasinya lagi yang berbeda. Jadi parabel yang dimanipulasi di sini adalah konsentrasi dan luas permukaan. Jadi kalau dilihat dari laju reaksinya, yang paling cepat adalah pada percobaan. Nah, kalau kita menentukan order reaksi, ya, kita lihat lagi, kita menentukan persamaan laju. Jadi kita kalau mencari yang persamaan laju, kita harus cari yang sama. Nah, kalau kita cari order reaksi A, berarti yang B yang harus sama. Misalnya kita cari order reaksi A, berarti R1 per, ini bukan R1 ya, R2 berarti R3. Jadi datanya adalah data 3, data 2 dengan 3. Nah, kita anggap K-nya sama, berarti ini ya, A-nya adalah 0,1 per 0,2. Kita buat pangkat M. Kemudian ini ya. Kemudian yang ini lagi 0, yang B 0,12, 0,2. Ungkapannya kita buat seperti ini ya. A pangkat M, B pangkat M. R-nya kita masukkan ke persamaan. R-nya itu adalah 8 per 16. Ini karena sama, kita coret saja. Sisanya kita sederhanakan jadi setengah. Sehingga ini sederhanakan setengah ya. 8 dibagi 8 1, 16 bagi 8 2. Setengah. Nah, pangkat bilangan pokoknya sama, berarti M-nya 1. Kemudian order reaksi B. Berarti kita cari konsentrasi yang A yang sama 1 dengan 2 berarti. Kita langsung masukkan ya datanya yang kita gunakan, berarti 0,1 per 0,2. R-nya berarti R1 R2 berarti 2 per 8. Kita buat pangkat N ya. Kemudian yang A-nya 0,1 pangkat N. Nah, sama, kita masukkan, bisa 1 dimasukkan, tinggal habis ya. Kita lanjutkan di sini 2 per 8. Kita ubah yang desimal ini menjadi pecahan pangkat N. Nah, ini kita ubah menjadi bentuk pangkatan ya, berarti kita sederhanakan dulu. 2 bagi 2 1, 8 bagi 2 4. Setengah N. Berarti ini kita ubah jadi bentuk pangkat, setengah pangkat 2 setengah. Jadi N-nya
2 ya, pengambilan eksponennya sama. Tadi M-nya sama dengan 1, N-nya sama dengan 2 ya. Di orde reaksi totalnya sama dengan 1 tambah 2, 3. Nah, tadi kan ungkapan persamaan layunya seperti ini. Tinggal kita ganti ini ya. K A pangkat 1 tidak perlu ditulis, B pangkat 2. Untuk carikannya bisa kita gunakan data yang ada di tabel yang tadi ya, data yang ada di tabel bisa kita gunakan. Kemudian untuk mencari persamaan laju-lajunya juga bisa. Kemudian kita langsung ke kesetimbangan kimia. Nah, yang dimaksud dari kesetimbangan kimia, yang diingat lagi bahwa arah panahnya bolak-balik, kemudian dalam sistem tertutup. Ingat kembali bahwa dia dalam mikroskopis, bukan makroskopis, artinya dalam tingkat molekul. Nah, kalau kita misalkan mana yang homogen dan heterogen. Kalau homogen semua fasenya sama. Nah, ini fasenya beda. Ini ada padat, larutan. Ini heterogen, reaksi kesetimbangan heterogen. Ini juga heterogen. Ini homogen. Bagaimana menentukan KC dan KP-nya? Ingat kembali bahwa KC dan KP, misalkan kita membuat ini ya, reaksi penguraian. Semuanya gas, ini gas. Nah, KC atau K secara umum hasil reaksi konsentrasinya dari NO2 dipangkatkan dengan koefisien reaksinya bagi dengan konsentrasi dari N2O4. KP-nya juga sama, kalau KC-nya juga sama, hampir mirip. Nah, kalau misalkan dia heterogen seperti ini gimana? Ya. Untuk nomor 1, KC-nya atau K-nya tinggal kita tuliskan. Karena ini kan S tidak diperhitungkan, maka KC-nya langsung adalah konsentrasi dari Mg 2+ OH minus pangkat 2. Kenapa tidak kita gunakan? Karena si S itu berwujud padat, padat itu dia lebih stabil. Ini untuk nomor 1. Kalau nomor 2 gimana? Sama, Kc sama dengan konsentrasi dari Ca2+, koefisien reaksinya 3, kemudian PO4 3-, koefisien reaksinya 2, jadikan pangkat. Jadi pangkat-pangkatnya ini adalah koefisien hasil dari koefisien reaksi. Ini untuk yang nomor 2. Kalau nomor 3, karena dia heterogen, berarti tinggal kita tulis saja konsentrasi dari CH3COO min konsentrasi dari H+ per konsentrasi dari CH3COOH ya. Lihat kalau KP-nya gimana, tinggal dituliskan. Kalau KP dia kan dalam keadaan gas, jadi yang penting diperhatikan di situ adalah dalam keadaan gas ya. Oke, jadi kalau misalkan ada contoh kita menentukan misalkan C dibakar dengan oksigen C-nya itu sama dengan konsentrasi dari CO2-nya per konsentrasi dari O2-nya. Nah, karena S itu
relatif stabil, jadi tidak diikutkan dalam perhitungan. Kp-nya gimana? Ya, P dari CO2 bagi dengan dari P dari O2. Nah, seperti itu dia. Ya, jadi diperhatikan kalau dia keseimbangan homogen, dia pasanya sama. Nih, seperti ini kan pasanya sama. Kalau pasanya berbeda, ini kan heterogen nih. Kalau pasanya berbeda, berarti dia termasuk reaksi keseimbangan heterogen. Terima kasih, selamat belajar, selamat mempersiapkan.